Di episode sebelumnya diceritakan, Wang Lin telah menyamar sebagai kultivator domain salju. Selain untuk mempelajari banyak hal tentang negara domain salju, dia juga telah mendapatkan wawasan tentang kematian. Sekarang, hanya tersisa 1 tahun lagi hingga 10 tahun berlalu. Wang Lin bisa merasakan bahwa waktunya untuk mencapai tahap soul formation sudah dekat. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi saat mencapai tahap soul formation. Namun saat dia semakin dekat dengannya, dia yakin bahwa terobosannya akan menciptakan gangguan yang akan membuat semua orang waspada. Jadi pada hari ini, Wang Lin diam-diam pergi tanpa diketahui siapapun. Bahkan tubuh kultivator yang dipinjamnya telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan domain salju, Wang Lin berbalik dan mengamati daratan dengan seksama. Adegan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat ia menghela nafas dan pergi. Wang Lin memutuskan memilih negara Zhou untuk terobosannya ke tahap soul formation. Salah satu alasannya adalah karena lokasinya yang terpencil, dan alasan lainnya adalah karena ia merasa rindu kampung halamannya. Negara Zhou bisa dianggap sebagai rumah, dan ada seorang wanita yang menunggunya di seberang laut setan. Sebelum itu, ia pergi ke kota untuk menengok Danyu dan melihat bahwa Danyu telah membuka toko besi lagi. Istrinya sudah tidak muda lagi, tetapi ia jelas sedang hamil lagi. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam tubuh istri Danyu. Energi spiritual itu dapat menjamin keselamatan ibu dan anaknya. Wang Lin terbang menuju negara Zhou. 40 tahun yang lalu dia berjalan di jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Nation Soul. Sekarang, dia telah kembali melalui jalan yang sama. Ia melewati satu demi satu formasi perpindahan kuno. Pada hari ini, ia berada di negeri asing tempat awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Wang Lin menatap langit. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihat hujan sederas ini. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat kembali saat ia berada di ruang yang sama dengan Sang Hu di Sekte Heng Yu. Hujan turun deras, sementara kilat dan guntur jatuh dari langit. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk menghalangi hujan. Sebaliknya, melambaikan tangannya ke pohon di dekatnya, dan dedaunan di pohon itu berkumpul untuk membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini sambil membawa payungnya. Dia hanya membutuhkan 2 formasi perpindahan untuk mencapai negara Zhou. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberikan pesona tersendiri bagi seluruh area, terutama kuil tua di kejauhan. Kuil ini jelas terlihat sepi. Cat merah aslinya kini redup dan beberapa bagian bahkan rusak. Wang Lin belum melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat kuil itu, Wang Lin melangkah masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya, hanya alas beribadah setengah kelopak. Wang Lin berdiri di pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, terdengar teriakan dari kejauhan. Beberapa pria bertubuh besar mengenakan jas hujan datang sambil berteriak. Cuaca sialan ini, begitu hujan mulai turun, hujan tidak akan pernah berhenti. Ada kuil di depan, mari kita bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum berjalan menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka melangkah ke arah Wang Lin dan tampak mencoba mengulurkan tangan kanannya untuk menepuknya dengan lembut. Namun orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Orang itu menoleh dan mendengus sebelum memasuki kuil. Kelima orang itu melepas jas hujan mereka, menyalakan api unggun dan mengambil beberapa makanan. Kemudian mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun sesekali, tatapan mereka akan beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya pelan. Kelima manusia ini telah merusak suasana khusus malam ini. Tepat saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, tatapannya tiba-tiba tertuju pada hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria berambut panjang, mengenakan jubah tipis melangkah menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, setelah melangkah 1 langkah, dia tiba-tiba berada di samping Wang Lin dan berjalan memasuki kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia menatapnya sembari berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultivator di kuil sekecil itu. Namaku Mozi. Kamu? Ekspresi Wang Lin tetap tenang di permukaan, tetapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh. Tidak ada sedikit pun energi spiritual dalam dirinya, dan dia tampak seperti manusia biasa pada pandangan pertama. Tetapi bagaimana mungkin manusia biasa bisa melihat kultivasinya? Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawab, Aku hanya seorang dari pegunungan. Panggil saja aku Danyu. Pria itu menatap Wang Lin dengan tatapan ingin tahu dan tertawa. Saudara Danyu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di malam hujan ini? Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Ia melambaikan tangan kanannya dan sebotol anggur pun muncul. Ia pun meneguknya. Orang besar itu tertawa.
duduk, dan berkata, "Kultivasi saudara Danyu benar-benar mengejutkan. Kalau aku tidak salah lihat, kamu hampir mendapatkan domainmu." Jantung Wang Lin berdebar kencang. Ia menjadi semakin waspada terhadap orang ini. Tetapi di luar, ia hanya terkekeh pelan dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di dekat api unggun tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang kalian bicarakan. Memperoleh domain kekuasaan? Apakah kalian berdua gila?" Mendengar ini, pria tua yang bernama Musi itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, penggunaan kata gila Anda sangat bagus. Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum surga? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itulah kebenarannya," ucap Musi. Pria di dekat api unggun mengerutkan kening dan memarahi. "Dia benar-benar gila. Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Musi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Wang Lin dan bertanya, "Apakah saudara Danyu mengerti?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Kata-katamu terlalu misterius. Aku tidak mengerti, tapi menurutku kata gila tidak bagus. Sebaliknya, kata makan lebih baik." Mata Musi berbinar dan tertawa. "Bagus. Makan adalah kata yang sangat bagus. Jika kita para kultivator kehilangan keinginan untuk makan, lalu bagaimana kita bisa menempuh jalan yang benar dan menyempurnakan dao surga?" Wang Lin meneguk minumannya dan tersenyum dalam diam. Musi menatap Wang Lin, lalu matanya tiba-tiba menunjukkan kebingungan dan kemudian dipenuhi kekosongan. Tatapan mata Wang Lin bertemu dengannya dan jantungnya berdebar kencang. Setelah waktu yang lama, kebingungan di mata Musi perlahan menghilang. "Baru saja, apa yang kita bicarakan? Di mana kita?" Alis Wang Lin berkerut saat dia mendengar ini. Pada saat ini, salah seorang pria di dekat api unggun yang mendengarkan pembicaraan mereka tertawa. "Dia benar-benar gila," kata pria itu. Musi menghela nafas dan tersenyum pada Wang Lin. "Lupakan saja, karena aku lupa, maka biarlah. Namaku Musi, siapa namamu?" Alis Wang Lin semakin berkerut. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Danyu." Musi mengangguk. Ia menatap hujan di luar dan berkata, "Malam yang hujan itu indah dalam suasananya dan tak berujung. Tanaman-tanaman diam-diam menyerap air dan aroma kematian pada mereka pun menghilang. Inilah keindahan hujan dan cita rasa kehidupan." Wang Lin menoleh keluar kuil. Suara hujan yang turun perlahan terdengar dari dalam dan suara guntur sesekali menerangi bagian luar kuil untuk sesaat. Api di dalam kuil itu berkelap-kelip di malam hari, menyebabkan bayangan di kuil itu juga berkelap-kelip, seolah-olah ini adalah batas antara hidup dan mati. Kelap-kelip cahaya itu tampaknya juga mengandung beberapa petunjuk tentang domain hidup dan mati. Cahaya adalah kematian, kegelapan adalah kematian. Cahaya yang berkedip-kedip melambangkan pertukaran antara kehidupan dan kematian. Wang Lin perlahan berbisik, "Apa itu kehidupan?" Pertanyaan ini telah membingungkannya untuk waktu yang lama. Musi mengalihkan pandangannya. Dia menunjuk ke api dan tersenyum. "Api ini adalah kehidupan." Wang Lin merenung sambil melihat cahaya yang berkedip-kedip dan bertanya, "Mengapa?" Musi tersenyum tipis sembari menatap api dan berkata, "Aku tidak tahu mengapa itu adalah kehidupan, tetapi aku selalu mendengar manusia berkata, api yang hidup, api yang hidup. Jadi menurutku, api pastilah kehidupan," ucap Musi. Api ini adalah kehidupan. Wang Lin merasa telah memperoleh kejelasan, tetapi dia masih belum sepenuhnya memahaminya. Dia terdiam sejenak dan kemudian bertanya, "Apa itu kematian?" Tepat saat Musi hendak berbicara, matanya kembali dipenuhi kebingungan dan kekosongan. Setelah waktu yang lama, dia tersadar dan melihat sekeliling dengan linglung. "Apa yang kita bicarakan sebelumnya?" Tanpa menunggu Wang Lin berbicara, salah satu pria di sekitar api unggun berkata, "Dia hanya bertanya kepadamu, apa itu kematian?" Musi menatap Wang Lin dengan penuh rasa bersalah. Dia ragu sejenak dan berkata, "Aku yakin teman ini juga tahu siapa namaku. Bolehkah aku menanyakan namamu?" Sama seperti sebelumnya, sebelum Wang Lin sempat menjawab, seorang pria lain di samping api unggun menjawab, "Namanya Danyu." Tatapan Musi menjadi semakin penuh penyesalan saat dia berkata, "Sejak aku mendapatkan domainku, ingatanku menjadi kacau. Aku harap saudara Danyu dapat memaafkanku." Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya terkejut. Dia ragu sejenak sebelum bertanya, "Domain apa yang dipahami saudaramu?" Menanyakan domain seseorang secara langsung memang agak tabu, tetapi Musi tampaknya tidak keberatan. Kebingungan di matanya semakin kuat dan dia berkata, "Domain melupakan." "Hei, kau belum mengatakan apa itu kematian. Lanjutkan apa yang kau katakan, ini semakin menarik." Salah satu pria di dekat api unggun itu mendesak Musi. Kebingungan di mata Musi semakin kuat saat dia berkata, "Apa itu kematian? Kematian adalah kematian. Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian. Dan jika hati mati, maka ia lupa. Itulah kematian." Hati Wang Lin bergetar. Kalimat itu seperti hembusan angin yang menerbangkan banyak kabut yang membuatnya bingung. Kematian adalah kematian.
Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Mata Muzi yang bingung dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia melihat sekeliling sebelum menunjuk genangan air di luar dengan tangan kanannya. Dia bergumam, air yang jatuh di genangan air ini hari ini adalah kehidupan. Besok, ketika tidak ada air yang jatuh, maka genangan air ini adalah kematian. Air mati adalah air tanpa kehidupan dan aliran. Lalu tangan kanannya menunjuk lagi dengan santai dan kali ini ke arah orang-orang di samping api unggun. Kekosongan di matanya semakin kuat dan dia berkata, hari ini mereka bisa bersenang-senang, marah, sedih, atau bahagia. Itulah hidup. Di masa depan, mereka tidak akan bisa bersenang-senang, marah, sedih, atau bahagia, dan itulah kematian. Tangannya tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah sajadah. Ia berkata, kuil ini masih hidup ketika patung dewa itu ada di sini. Sekarang kuil ini sudah tidak ada lagi, berarti kuil ini sudah mati. Berbicara tentang hal ini, ia berdiri menunjuk ke langit dan berkata, tetesan air hujan ini lahir dari langit dan mati di bumi. Yang ada di tengah adalah kehidupan mereka. Aku memandang hujan ini bukan untuk langit, bumi, atau hujan itu sendiri, tetapi seluruh kehidupan tetes air hujan ini, siklus kehidupan dan kematian ini. Wang Lin tersentuh, dia berdiri dan membungkuk hormat ke arah Muzi. Muzi tersenyum tipis. Dia kemudian melangkah dan meninggalkan kuil. Suaranya yang samar terdengar dari kejauhan dan berkata, Saudara Danyu, kamu mengerti atau tidak, itu tergantung batas kemampuanmu. Wang Lin menatap hujan. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di sekitar api unggun semuanya bingung. Mereka merasa sedikit mengerti, tetapi ketika mereka memikirkannya dengan seksama, tampaknya ada lapisan kabut yang menghalangi mata mereka. Saudaraku, apa maksud orang itu? Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pandangan semua orang beralih ke Wang Lin. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak akan mengerti. Dengan itu, ia melangkah dan meninggalkan kuil. Ia berjalan di tengah hujan dan melihat ke atas. Tetesan hujan ini lahir di langit. Kemudian ia melihat ke tanah. Tetesan hujan ini mati di bumi. Apa yang ada di antaranya adalah seluruh kehidupan tetesan air hujan. Ini hidup dan mati. Api adalah kehidupan karena ia memiliki kehidupan. Inilah yang mereka maksud dengan api hidup. Kematian adalah kematian. Jika seseorang meninggal, maka itu adalah kematian. Jika hati mati, maka ia lupa. Wang Lin tengah berjalan di antara langit dan bumi, ketika tiba-tiba ia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Ia berhasil memahami sedikit kebenaran di balik hidup dan mati. Awalnya ia membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk mengolah domain kekuasaannya agar mencapai tahap soul formation. Namun pemahamannya tiba-tiba berkembang, dan setelah beberapa saat, ia sudah berada pada tahap untuk mencapai soul formation. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, jika Wang Lin menginginkannya, dia segera dapat mencapai tahap soul formation. Namun ini jelas bukan tempat untuk mencapai tahap soul formation. Wang Lin menahan keinginan untuk menerobos dan terbang lebih cepat. Aku percaya, domain saudaramu adalah kematian hati, dan ini mengakibatkan hilangnya ingatannya. Melupakan segalanya, hanya menyisakan Dao. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Muzi ini adalah seorang jenius. Wawasan yang diperolehnya di kuil pada malam hujan itu memungkinkan mentalitas Wang Lin akhirnya mencapai tingkat soul formation. Tahap soul formation adalah tahap di mana kekuatan para kultivator mulai sangat bervariasi. Hal ini karena begitu kultivator mencapai tahap soul formation, fokus kultivasi mereka berubah dari tubuh ke pikiran. Dasarnya adalah pemahaman mereka tentang surga dan kekuatan mereka adalah seberapa baik mereka dapat mengendalikan kekuatan itu. Domain merupakan wawasan paling penting bagi kultivator di atas tahap soul formation. Berdasarkan perbedaan pemahaman tentang surga, domain yang diperoleh juga berbeda. Sebenarnya ada 2 cara untuk mencapai tahap soul formation. Cara pertama adalah dengan mengikuti jejak orang lain dan menyalin domain mereka. Cara ini jauh lebih mudah daripada cara kedua, tetapi bagian yang sulit adalah tidak banyak kultivator soul formation yang bersedia memperlihatkan domain mereka. Hanya kultivator Nation Soul Puncak di sekte besar yang diberi hak istimewa untuk melihatnya. Metode kedua adalah mengandalkan diri sendiri sepenuhnya untuk mencoba memahami surga guna menemukan domain kekuasaannya sendiri. Metode ini sangat sulit, diperlukan banyak ketekunan dan keberuntungan untuk berhasil. Tetapi begitu seseorang menemukan domain kekuasaannya sendiri, seseorang akan jauh lebih kuat daripada mereka yang menggunakan metode pertama. Secara umum, hanya mereka yang tidak dapat memperoleh domain sendiri setelah mencoba sekian lama yang memilih metode pertama. Lagi pula, ada perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua metode tersebut. Kesenjangan ini merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk ditutupi, baik di awal maupun jauh di masa mendatang. Akan tetapi, tidak banyak orang yang mampu memahami domainnya sendiri, sehingga sebagian besar pembudidaya memilih cara pertama.
Inilah sebabnya mengapa beberapa kultivator soul formation terbunuh dan yang lainnya dapat hidup dengan damai. Utusan di negara Zhao memilih metode pertama. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk lari setelah melihat harta ajaib Wang Lin. Akan tetapi, tidak ada yang mutlak karena ada kultivator yang memilih cara pertama yang berhasil menerobos ke tahap soul transformation. Tetapi, jumlah orang seperti itu sangatlah sedikit dan mereka sangat lemah di antara kultivator soul formation. Wang Lin terbang di tengah hujan hingga tiba di formasi perpindahan kuno. Formasi perpindahan menyala dan tubuhnya menghilang. Kali ini Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menggunakan kecepatan penuhnya untuk bergerak ke formasi berikutnya. Sebulan kemudian, gelombang energi spiritual melonjak di sebuah lembah di tepi negara Zhao. Saat energi spiritual menghilang, seorang pemuda berjalan keluar. Itu Wang Lin. Melihat ke arah daratan di depannya, Wang Lin merasakan luapan kesedihan. Negara Zhao tidak terlalu besar. Hanya dengan persepsi ilahinya, dia dapat dengan mudah melihat semua yang terjadi. Setelah pembunuhan berantai Wang Lin, para kultivator negara Zhao menjadi sangat lemah, terutama dengan kematian beberapa kultivator Nation Soul tahap akhir. Ini merupakan pukulan telak bagi negara Zhao. Dalam beberapa dekade terakhir, semua pintu sekte ditutup. Di antara para kultivator negara Zhao, rumor tentang Wang Lin masih tersebar hingga sekarang. Banyak kultivator masih ketakutan dengan cerita-cerita itu. Dan mereka yang melihat Wang Lin masih terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Adapun menara surga di tengah negara Zhao masih kosong. Setelah merenung sejenak, Wang Lin terbang menuju ke tempat bekas sekte Hengyu berada, yang sekarang menjadi rumah sekte Xuandao. Dia memasuki dunia kultivasi di sini, jadi dia akan mencapai tahap soul formation di sini juga. Ketika sosoknya muncul di luar sekte Xuandao, dia melihat kabut putih menutupi seluruh sekte. Bahkan jalan kecil di atas gunung pun terhalang. Sekte Xuandao telah lama menutup pintunya dan tidak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Wang Lin menghela nafas. Alih-alih membuat keributan untuk memaksa orang keluar, dia malah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di gunung belakang sekte Xuandao. Gunung belakang tempat dia menjalani 4 tahun kultivasi tertutup masih ada di sana. Ada beberapa kultivator di sekitar, tetapi ekspresi mereka sangat lesu dan tertekan. Mereka tidak menyadari kehadiran Wang Lin. Wang Lin menemukan gua tempat dia berkultivasi saat itu, dan masuk ke dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam gua. Begitu Wang Lin masuk ke dalam, batu di pintu masuk perlahan-lahan jatuh. Wang Lin duduk bersila di dalam gua, dan mengamati bagian dalamnya. Kenangan yang familiar memasuki pikirannya. Dia menghela nafas dan mulai berkultivasi. 10 hari kemudian, Wang Lin selesai menyempurnakan tubuhnya. Tangannya membentuk segel dan menempelkannya di perutnya. Tubuhnya segera terbelah menjadi 2. Tubuh aslinya keluar dari avatarnya dengan rambut putih di bahunya. Tingkat kultivasi tubuh asli ini masih pada tahap akhir formation. Alam Ji-nya belum berevolusi, jadi tingkat kultivasi tubuh aslinya masih belum bisa meningkat. Meskipun dia bisa meningkatkan alam Ji-nya ke tingkat Nation Soul saat dia menyatu dengan avatarnya, tetap saja ada keterbatasan dan kekurangan, jadi itu bukan solusi jangka panjang. Adapun avatarnya, avatar itu hampir mencapai tahap self formation setelah menyatu dengan tubuh aslinya. Satu-satunya kekurangan avatar ini hanya memiliki waktu hidup 30 tahun telah hilang. Jadi sekarang, avatar itu tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Pada saat ini, dia akan mencapai tahap soul formation, dan jika dia masih menyatu dengan tubuh aslinya, itu akan mengganggu proses terobosan. Wang Lin mulai merenung. Jika kultivasi tubuh aslinya tetap sama, maka akan ada terlalu banyak kekurangan. Dia sudah mulai mempertimbangkan masalah ini beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak dapat membuat keputusan. Namun pemahamannya tentang domain hidup dan mati telah meningkat pesat, terutama setelah kejadian di kuil. Hatinya yang ragu akhirnya mengambil keputusan. Tubuh aslinya tidak dapat berjalan di jalan yang sama dengan avatarnya, jadi alam Ji harus dipisahkan darinya. Jalan Dewa Kuno adalah jalan yang seharusnya dilalui oleh tubuh aslinya. Wang Lin merenung sejenak sebelum kedua tubuhnya duduk. Kedua tubuh membentuk segel dengan tangan mereka, menyebabkan asap hijau perlahan mengelilingi mereka. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan kultivasi tubuh aslinya. Energi spiritual berhamburan dari tubuh aslinya. Ada jejak rasa sakit di wajah tubuh aslinya, tetapi dia bertekad untuk melanjutkan. Wajah tubuh asli menjadi lebih pucat dan tingkat kultivasinya mulai menurun dari tahap akhir formation. 10 hari kemudian, tubuh aslinya tampak lebih tua dan tingkat kultivasinya telah turun ke tahap awal formation. Kemudian dengan suara berderak yang tajam, inti tubuh asli hancur dan berubah menjadi energi spiritual yang lebih kuat yang mengamuk di seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, mata avatar itu menyala dan menunjuk dengan jarinya ke alis tubuh asli. Energi spiritual di dalam tubuh asli tampaknya telah menemukan titik pelepasan dan mengalir keluar dari alis. Kekuatan spiritual ini terkumpul di jari avatar. Tak lama kemudian, semua energi spiritual terkondensasi menjadi cairan perak. Kemudian, serpihan energi spiritual keluar dari daging dan tulang tubuh asli.
Energi spiritual ini bergerak ke dantian tubuh asli dan perlahan-lahan membentuk sebuah cincin. Inilah fondasi bagi seorang kultivator, yang juga merupakan simbol Cultivator Foundation Establishment. Kali ini avatar menuju ke tubuh asli. Tubuh asli bergetar saat cincin itu pecah menjadi energi spiritual dan berkumpul di ujung jari avatar. Kemudian tingkat kultivasi tubuh aslinya menurun dengan cepat. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh aslinya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba jatuh, bersandar ke dinding, dan mulai bernafas dengan cepat. Di mata itu, kilatan petir merah menyambar. Avatar itu menarik napas dalam-dalam. Kali ini jarinya menunjuk ke titik di antara kedua mata tubuh aslinya. Tiba-tiba, sinar petir merah itu melesat keluar. Tepat saat hendak keluar melalui salah satu dinding, tangan avatar itu bergerak dan lingkaran cahaya memerangkap petir merah itu. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya. Petir merah itu berjuang sebentar sebelum akhirnya menyerah dan berhenti bergerak. Sang avatar menangkap petir merah dan mengubahnya menjadi setetes darah sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Tetesan darah ini adalah alam ji. Tubuh aslinya melepaskan kultivasinya untuk memaksa alam ji keluar, mengubah sepenuhnya menjadi keberadaan seperti harta ajaib. Avatar itu menjentikan energi spiritual dari cincin merah ke tubuh asli. Kemudian cairan yang terbentuk dari inti juga dikirim ke tubuh asli. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir deras melalui tubuh aslinya. Tetapi tubuh itu tidak berniat untuk berkultivasi lagi. Sebaliknya, tubuh aslinya mulai menggunakan teknik dewa kuno. Di bawah kekuatannya, semua energi spiritual diserap oleh daging dan tulang tubuh. Proses ini berlangsung lama. Pada saat ini, tubuh asli dan avatar Wanglin berjalan di dua jalur yang sangat berbeda. Tubuh asli difokuskan pada pemurnian tubuh, berjalan di jalur para dewa kuno. Sang avatar terfokus ke dalam, berjalan menyusuri jalan menuju surga. Keduanya adalah tubuh Wanglin, tanpa perbedaan apapun. Tetapi, sebelum ia mencapai titik tertentu, kedua tubuhnya tidak dapat menyatu dalam jangka waktu lama. Namun begitu dia menyatu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.